Shalom Bapak Ibu, Saudara sekalian. Bersyukur hari ini kita boleh kembali merenungkan firman Tuhan melalui Gema yang ada. Sebelum itu kita sekali lagi mohon hikmat dari Tuhan menolong kita boleh membaca, merenungkan dengan baik. Kita berdoa. Bapa kami yang bertahta di dalam sorga, Tuhan, kami memuji kebesaran-Mu, kebaikan-Mu. Kalau hari ini Tuhan masih memberi kami kesempatan merenungkan, membaca firman-Mu. Tuhan, kami rindu sekali Tuhan boleh berbicara kepada kami pribadi lepas pribadi, sehingga melalui firman-Mu ini kami sungguh belajar sesuatu, kami bertumbuh semakin mengenal Tuhan dan mengasihi Tuhan dan juga mengasihi sama kami. Tolong kami, sertai kami untuk waktu ke depan hanya di dalam nama Yesus. Kami berdoa. Amin. Bapak Ibu Saudara, judul Gema hari ini saya berikan judul Pengharapan di Tengah Kesulitan, terambil dari Yesaya pasal 32 ayat 1 sampai 8. Demikian firman Tuhan. Sesungguhnya seorang raja akan memerintah menurut kebenaran dan pemimpin-pemimpin akan memimpin menurut keadilan. Dan mereka masing-masing akan seperti tempat perteduhan terhadap angin dan tempat perlindungan terhadap angin ribut. Seperti aliran-aliran air di tempat kering, seperti naungan batu yang besar di tanah yang tandus. Mata orang-orang yang melihat tidak lagi akan tertutup, dan telinga orang-orang yang mendengar akan memperhatikan. Hati orang-orang yang terburu nafsu akan tahu menimbang-nimbang, dan lidah orang-orang yang gagap akan dapat berbicara jelas. Orang bebal tidak akan disebutkan lagi orang yang berbudi luhur, dan orang penipu tidak akan dikatakan terhormat. Sebab orang bebal mengatakan kebebalan dan hatinya merencanakan yang jahat, yaitu bermaksud murtad dan mengatakan yang menyesatkan tentang Tuhan. Membiarkan kosong perut orang lapar dan orang haus kekurangan minuman. Kalau penipu, akal-akalnya adalah jahat, ia merancang perbuatan-perbuatan keji untuk mencelakakan orang sengsara dengan perkataan dusta. Sekalipun orang miskin itu membela haknya. Tetapi orang yang berbudi luhur merancang hal-hal yang luhur, dan ia selalu bertindak demikian. Sedemikian jawab pembacaan firman Tuhan pada hari ini, Bapak Ibu Saudara sekalian. Saudara, kalau kita perhatikan konteks Yesaya 32, pada waktu itu Nabi Yesaya adalah seorang nabi yang melayani kerajaan Israel Selatan, atau waktu itu disebut kerajaan Yehuda. Dan Yesaya melayani sepanjang masa pemerintahan 4 orang raja. Raja Uzia, Yotam, Ahaz, dan juga Hizkia. Saudara, pada pemerintahan Raja Hizkia pada waktu itu kerajaan selatan sedang mendapatkan ancaman dari bangsa sekitar, terkhusus pada waktu itu adalah ancaman dari bangsa Asyur. Dan pada konteks ini saya sedang mengingatkan sebenarnya pada waktu itu Ahaz untuk tidak mengharapkan bantuan dari Asyur untuk melawan Israel Utara. Dan selanjutnya pada kemudian hari Yesaya mengingatkan anaknya Ahaz yaitu Hizkia untuk tidak membuat persepakatan dengan bangsa lain yaitu Mesir untuk melawan Asyur. Ia menasehati kedua raja itu untuk hanya percaya kepada Tuhan saja sebagai pelindung mereka, bukan bangsa lain. Saudara, Yesaya menubuatkan akan datang masa di mana muncul, lahir, ada seorang raja yang dikatakan adil dan benar dan pemerintahannya adalah pemerintahan yang adil. Raja ini akan membela yang miskin, melindungi yang lemah, dan nubuatan ini saudara menjadi penguatan bagi bangsa Israel atau bagi para pembacanya bahwa akan datang seorang Mesias, raja yang dikatakan akan membebaskan mereka, raja sejati yang lahir dari keturunan Daud yang akan memerintah dengan adil. Dan ini kita lihat terdapat dalam Yesaya 9 dan juga Yesaya pasal 11. Saudara, seperti apa raja mesianik sebenarnya yang adil dan pemerintahnya dikatakan adil dan benar? Sebuah pemerintahan yang akan mendatangkan rasa aman bagi rakyatnya, dikatakan di ayat 2, tempat perteduhan, tempat perlindungan, seperti aliran mata air di tempat yang kering, naungan batu yang besar. Saudara, ini adalah sebuah pemerintahan yang digambarkan adil dan benar yang memberikan rasa nyaman, rasa aman kepada para penduduk atau masyarakatnya. Bahkan dikatakan yang buta kemudian melihat, yang tuli kemudian mendengar. Ini menjadikan raja ini menjadi satu berkat bagi masyarakatnya sendiri. Dan dikatakan hati juga akan diberikan pengertian, saudara. Hati akan bisa mengerti. Saudara, baik Yeremia, Yehezkiel, kalau saudara ingat di dalam Yeremia 31, Yehezkiel 36, saudara mendapati di sana nabi-nabi ini memberikan sebuah janji yang serupa dengan ayat 4, saudara, bahwa hati manusia akan diberikan sebuah hati yang baru di dalam sebuah kerajaan mesianis yang baru, saudara. Mesias tidak hanya akan memerintah untuk rakyatnya dan bukan untuk dirinya sendiri, namun rakyatnya juga kemudian akan punya satu hati yang
memiliki kerinduan untuk mengetahui kehendak sang raja atau Mesias itu dan menaatinya. Dan kemudian kita perhatikan di ayat 5 sampai 8, kemudian Yesaya memberikan perbandingan seperti apa hati orang yang kemudian sudah diperbaharui itu dengan penggambaran orang bebal dan juga orang berbudi luhur, saudara. Orang bebal dijelaskan di bagian ini, yaitu the fool. Dalam bahasa aslinya, kata bebal sebenarnya bisa diterjemahkan menjadi pencemooh juga. Dan kata bebal di Alkitab, terkhusus di Yesaya ini, saudara, kalau kita perhatikan, memiliki pengertian bukan cuma sekedar soal bodoh pikiran atau konyol, saudara. Bebal mendeskripsikan sebuah sikap yang secara sadar, orang bebal itu menolak keberadaan Allah dan juga jalan-jalannya Allah. Apa yang mereka lakukan itu hanya berfokus pada diri sendiri. Sekalipun itu berarti dengan cara dia harus memanipulasi atau melakukan yang jahat kepada yang lain. Saudara akan melihat itu di ayat 6 dan 7. Dan kemudian kita perhatikan siapa orang berbudi luhur. Tentu berbanding 180 derajat berbeda. Mereka disebut the noble, saudara. Mereka dikatakan murah hati, mereka suka memberi. Rencana dan tindakan dari orang berbudi luhur bukan berfokus pada diri sendiri, tapi mereka berfokus di dalam kasih, penuh kasih yang mereka tunjukkan kepada orang lain atau sesama mereka. Kenapa? Karena mereka dikatakan telah belajar bahwa Tuhan itu mengasihi, penuh kasih, dapat dipercaya, dan pasti memenuhi kebutuhan mereka. Sehingga mereka tidak lagi seakan-akan mencengkram atau memegang erat kebutuhan mereka demi keegoisan mereka, tetapi mereka berfokus untuk memberi kepada sesama dan bagaimana menjadi berkat untuk sesama. Itulah the noble atau yang berbudi luhur dibandingkan dengan the fool atau yang bebal, saudara. Saudara, kalau kita pelajari dari beberapa ayat yang barusan kita baca di Yesaya 32 ayat 1-8, saudara, setidaknya ada dua hal yang kita bisa renungkan dan bawa pulang bersama. Yang pertama adalah sebuah hidup di dalam kenyataan kerajaan Allah yang sebenarnya telah hadir, saudara. Ketika kita baca Yesaya 32 ini, betul ini adalah sebuah nubuatan, sebuah janji akan lahirnya seorang raja yang adil dan benar. Dan kita tahu nubuatan ini sebenarnya merujuk kepada di dalam perjanjian baru adalah Kristus itu sendiri, Mesias, saudara. Sehingga saudara kita melihat bahwa ketika Yesus datang, dia sudah membawa kerajaan Allah itu. Dan kita percaya kerajaan Allah itu kenyataannya adalah already ada bersama atau di tengah kita, saudara, sudah ada dan kita hidup dalam kenyataan itu. Kenapa? Karena Yesus telah memerintah. Meskipun memang nanti kita akan belajar lagi bahwa already but not yet, saudara. Nah, kita harus menyadari kenyataan already ini, saudara. Kerajaan Allah yang telah ada di tengah dunia kita. Sehingga ini membuat kita, mendorong kita memiliki sebuah hidup yang harusnya kita hidup sebagai anak-anak dengan karakter kerajaan Allah juga. Sebagaimana identitas kita adalah anak-anak Tuhan yang sudah Dia tebus, saudara. Sehingga apa yang dikatakan benar, adil, hidup mengasihi, murah hati, dan segala macam menjadi berkat untuk orang lain, ini sebenarnya adalah karakter-karakter, cicipan-cicipan karakter-karakter yang kita harus miliki sebagai anak-anak kerajaan Allah itu, saudara, di dalam kerajaan Allah yang sudah ada hari ini. Dan yang kedua, saudara, kita juga menyadari bahwa kerajaan Allah itu kemudian akan sempurna ketika Yesus datang kedua kalinya. Ini yang tadi saya katakan, already betul kenyataannya, tapi juga not yet, saudara. Ada satu kenyataan bahwa kerajaan Allah yang sempurna itu kemudian akan datang ketika Yesus datang kedua kalinya. Nah, saudara, kenyataan not yet ini, saudara, kemudian mengajarkan kita apa? Mengajarkan kita bahwa satu hari kelak, pengharapan itulah yang harus kita pegang, saudara, di dalam kita berjalan dalam kehidupan ini. Sehingga, sekalipun dalam kehidupan kita, ketika kita mendapati kehidupan kita, ada ketidakadilan yang kita rasakan, ada sakit, penyakit, ada mungkin kesulitan, masalah, dan banyak hal lainnya, saudara, yang diakibatkan oleh dosa yang kita alami, saudara, itu tidak kemudian membuat kita pupus harapan, tawar hati ketika kita mengingat Tuhan. Kenapa? Karena ada janji yang kita pegang. Sebuah pengharapan, saudara, sebuah pengharapan di tengah dunia yang penuh dengan dosa, penyakit, kemiskinan, kesulitan, penderitaan, ketidakadilan, tidak menciutkan hati kita dalam kita mengikut Kristus sampai akhir. Ini menjadi pengharapan bagi kita sebagai anak-anak Tuhan di tengah dunia ini. Mari kita berdoa. Bapa kami yang bertata dalam sorga, mengucap syukur untuk firman hari ini. Biarlah kami boleh terus hidup sesuai dengan karakter kami anak-anak kerajaan Allah dan juga hidup berpengharapan akan kedatangan Yesus kedua kalinya. Tolong sertai kami Tuhan di tengah masa-masa sulit pun, biarlah kami boleh tidak tawar hati, tapi kami boleh terus beriman, berpegang teguh pada kesetiaan Allah saja. Hanya di dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Tuhan memberkati Bapak Ibu, saudara sekalian.